Ya, selamat pagi teman-teman semua. Ketemu lagi sama gua, balik lagi channel gua. Gua udah kurang lebih hampir seminggu ya nggak ngevlog karena memang ada kesibukan kantor. Pagi ini rehat San Mori dulu sebenarnya, tapi pagi ini gue pengen bikin konten 50,000 kilometers, iya, 50.000 kilometer ya. Jadi CBR gue minggu lalu, nggak minggu lalu sih, berapa hari yang lalu ulang tahun yang keberapa? Ulang tahun yang ke 50.000. So nggak tahu ya, mungkin apakah ada kilometer yang lebih besar dari gua. Teman-teman boleh di komen di bawah, boleh rekomendasi, nanti kita tanya-tanya tentang kilometer kenapa bisa sampai segitu banyak. Nah, untuk kilometer gua itu sekarang itu sudah 50.104. Nggak bisa santai ya bos di belakang ya, ha? Santai aja dong. Oke, back to story again. Ya, kilometer gua di 50.000 sekarang. Kalau lu mau tanya, kilometer gue kenapa bisa segitu banyak, jadi motor gue itu buat tiap hari ke kantor, daily use. Dan gue sehari ke kantor itu kurang lebih sekitar 30 sampai 40 km bolak-balik dari rumah gue ke kantor. Jadi rumah gue di daerah Pik, kantor gue di daerah pusat. Itu gua setiap hari daily. Dan motor ini kenapa kilometer bisa sampai 50.000? Well, motor gua ini juga dipakai untuk San Mori, riding San Mori. Dan gua jujur salah satu orang yang aktif banget San Mori, karena salah satunya menghilangkan penat ya, menghilangkan penat dari kerjaan kantor. Terus habis itu yang ketiga itu motor ini juga dibuat buat touring. Jadi motor ini tuh udah jatuh bangun lah sama gua dari 2016 sampai sekarang. Udah 4 kali ganti dekal. Terus udah jatuh bangun, maksudnya ya namanya touring pasti ada kejadian-kejadian kayak jatuh bego. Nggak sampai crash banget, cuman rata-rata sih jatuh bego, harus ganti bodi karena lecet. Sayang sih kalau gue sih, karena gue sayang banget motor ini. Terus habis itu touring sebenarnya gue nggak jauh-jauh banget sih, cuman frekuensinya aja sering. Gue touring paling jauh mungkin sampai Pantai Selatan ya, sampai Pantai Selatan itu gue paling jauh gue jadi kita kan di utara nih, rumah gue kan di utara. Touring sampai bener-bener Pantai Selatan, jadi lu bener-bener lihat pantai dari lagi ketemunya. Nah, terus kenapa bisa sampai 50.000? Itu karena apa ya? Karena gue sering dulu, sebelum zaman gue kenal teman-teman gue yang suka ride, sebelum gue kenal mereka itu, dulunya memang rata-rata mereka teman sekolah gue kan. Nah, tapi gue kan udah lama nggak kontak tuh, lost kontak, karena gue mungkin stay di luar kan. Gue waktu itu sempat stay di China, di Beijing. Nah, habis itu gue pas pulang ke Indonesia itu gue beli motor ini. Nah, gue beli motor ini, wah, gue hampir tiap minggu bro puncak. Jadi bener-bener menghidupkan gairah gue lagi bawa motor dari zaman dulu.
Itu gue bener-bener kangen bawa motor sih sebenarnya. Nah kebenaran pas mau beli motor, ketemunya motor CBR ini, yang which is pertama kali lihat gue langsung jatuh cinta. Udah tuh tiap minggu ke puncak, puncaknya masih apa sendiri bro. Ih gue mah kalau touring niat banget sendiri. Nah itulah bolak-balik puncak. Habis bolak-balik puncak gue kadang-kadang juga ke Bandung. Mana? Bandung sendiri juga bro. Nah udah tuh puncak, Bandung, Sukabumi. Nah terakhir gue ke Ciletu Geopark, bawahnya lagi itu ada pantai selatan di Curug apa gitu, gue lupa namanya. Nah itu terakhir gue kesana tuh touring sama teman-teman dari Honda. Nah udah tuh, buset gue bilang 50.000 coy, itu Jakarta London aja kalau nggak salah 30.000 kilometer ya. Kalau gue 50.000 berarti gue udah mau balik aja ke Indonesia, di Jakarta London Indonesia. Tapi sekali-sekali boleh sih, sekali-sekali boleh touring ke luar negeri ya gitu. Jadi itulah kenapa yang bisa menyebabkan kilometer gue sampai ke 50.000. Nah ngomongin kilometer 50.000 nih, apalagi motor CBR, motor sport ya, bukan motor touring sebenarnya. Motor sport yang definisinya dikhususkan untuk jalan aspal dan racing, ya kan. Nah untuk CBR gue sendiri, gue dari 2016 beli, itu sama sekali nggak ada yang bermasalah yang namanya mesin. Jadi kalau mau tanya mesin Honda yang CBR 2,5 ini awet bagus apa enggak? Bagus, jelas. Udah terbukti sama gua. 50.000 bro, sama sekali totally nggak ada masalah. Karena apa? Karena lu rawat bro motor lu. Jadi yang pertama, ganti oli harus rutin. Itu udah hukum wajib kudu mesti. Ganti oli harus wajib. Kalau gua ganti oli standar 2000 km pasti ganti. Nggak boleh bolong. Kalau bolong bahaya. Apalagi mesin, apalagi oli ya. Oli itu sangat krusial banget buat mesin kita. Jadi buat jaga kesehatan mesin harus rutin ganti oli. Itu poin utamanya. Nah gue ganti 2000 km atau gue 2 bulan sekali kalau misalkan nggak dipakai. Karena apa? Karena kalau pada saat penggantian oli itu ibaratnya, kalau gue bilang ya, oli itu bisa basi. Kalau gue bilang basinya tuh apa sih? Bukan basi secara kayak makanan basi, no. Tapi pada saat lu nggak menjalankan kendaraan lu, oli itu kan meminimalis gesekan pada mesin kan, pada gear kan. Nah, gear itu pasti mengeluarkan kayak residu-residu atau ampas-ampasnya lah, bekas gesekan. Nah, itu kalau misalkan nggak dipakai, dia kan ngendep di bawah tuh, ya kan, dia kan nggak mungkin ngambang karena dia berat juga kan. Nah, lebih berat dari oli harusnya. Nah, dia tuh ngendep di bawah. Nah, itu yang bisa apa ya? Nah, itu yang bisa bikin ngerusak mesin kalau misalkan lu nggak kuras, lu nggak ganti lagi gitu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua harus rawat mesin. Rawat mesin itu pertama yang tadi oli, yang kedua injektor ya bro. Jadi injektor itu juga kita harus cleaning. Nah, gimana sih cara cleaning injektor? Bisa pakai additif ya nyebutnya, bisa pakai additif untuk yang injektor cleaning. Terus habis itu jangan lupa untuk engine flush tuh kita memasukkan additif juga ke dalam oli buat kuras mesinnya, biar kotoran-kotoran itu bisa keluar. Nah, jangan lupa juga ganti oli filter.
Nah kalau gue ganti oli filter, gue setiap 3 kali ganti oli, gue ganti oli filter 1. Nah tergantung juga sih, tergantung teman-teman gimana enaknya. Dan terus habis itu rawatlah motormu, kayak misalkan dicuci lah teratur. Terus habis itu bawa motor jangan digeber-geber terus, karena itu juga bisa mengurangi umur. Well, motor sekali-sekali digeber boleh, tapi jangan terlalu sering, setiap riding geber. Umur mesin lu makin pendek, bro. Karena dia kan ngegesek terus. Kerjanya berat terus dia. Apalagi motor kita yang definisinya adalah high rev motorbike gitu. Jadi motor sport terutama, pergerakan gesekannya itu lebih kencang dari motor-motor yang lain. Terus apa lagi? Terus permasalahannya. Nah, jadi motor ini bukan berarti no masalah, tanpa masalah, no, pasti ada masalahnya. Masalah selama gua pakai motor ini dari zaman 2016 sampai sekarang, tahun ini dibuat video ini 2020. Masalahnya apa ya? Coba gue inget-inget satu. Mesin bagus bukan berarti dia tanpa masalah. Pasti ada masalahnya. Yang pertama, selama gue bawa motor ini ya, masalahnya pertama di aki. Well, aki bisa dibilang nggak masalah sih. Well, itu memang udah tua. Jadi aki gue tuh baru ganti tuh setelah 3,5 tahun. Baru ganti, baru lagi akinya. Nah, pas itu aki sudah mulai bermasalah, starter udah mulai agak berat, langsung ganti ke aki baru. Jadi aki CBR tuh nggak tahu ya, awalnya tuh CBR itu pakai aki yang 7,5 ampere kalau nggak salah. Itu yang pertama. Nah, kenapa pas diganti baru akinya dia tuh jadi 7 ampere? Nah, itu pertanyaannya, nggak tahu nih. Mungkin kalau teman-teman di sini yang tahu jawabannya boleh taruh di komen juga. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, bermasalah di kipruk. Kalau teman-teman kipruk tahu, wah, gila. Kalau teman-teman nggak tahu kipruk itu apa, nanti gambarnya gue bisa taruh di sebelah, gambar kipruk itu apa. Jadi kipruk itu yang ngebantu kontrol kelistrikan motor. Nah, kemarin itu motor gue sempat mogok ya nyebutnya, karena kipruk gue bermasalah. Jadi dia nggak ngisi di aki. Jadi selama kita berjalan itu kan dia secara nggak langsung kan bantu ngisi aki juga kan, ada gesekan pergerakan. Nah, kipruk gue bermasalah, jadi aki gue tuh nggak keisi. Jadi aki gue kemakan terus, bro. Selama nyala speedometer, lampu, rem, klakson, sen, itu semuanya kemakan terus, jadi dia nggak ngisi. Nah, itu kemarin bermasalah, sempat gue ganti. Habis itu udah. Jadi motor gue cuma bermasalah cuma 2 itu doang sih, bro. Sisanya nggak pernah ada problem, totally nggak pernah. Gue jujur bukan promosiin Honda, tapi memang bagus. Gue akuin ini bagus, tahan banting. Kalau untuk ngomongin performa, kalau untuk bandingin sama yang mesin baru, pasti performa turun. Semua juga gitu, namanya juga kendaraan bermotor. Semakin lama dia pasti akan semakin turun, tapi turunnya nggak mungkin jauh, kecuali lu rawat ya, bro. Kalau rawat turunnya nggak bakal jauh-jauh banget. Kalau lu nggak rawat motornya ya pasti habis gitu. Untuk mesin, teman-teman, untuk mesin kalau ngomong kasar nggak ada perubahan, cuma sedikit kok. Pasti agak sedikit banget lebih kasar, karena kan
karena pengaruh gesekan. Nah tapi kalau untuk ngomongin kasar apa enggak, boleh dibandingin sama mesin baru. Suara mesin gue masih sangat-sangat halus, masih on go lah, masih on the go. Ini kalau feeling, nggak tahu ya, feeling gue untuk motor gue berani yakin kapasitas 95% masih bagus mesinnya, totally masih bagus 95%. Bakal akan nambah lagi sampai minggu depan. Sampai minggu depan akan nambah lagi sekitar kurang lebih ya 1.500 kilo lagi akan nambah. Dan itu akan nambahnya langsung. Karena apa? Karena minggu hari ini hari Minggu, hari Senin gua akan touring lagi, bro. Nah, cerita tentang touring gua yang kali ini akan lebih jauh. Touringnya kemana? Gua touring akan ke Joglo Semar, Jogja, Solo, Semarang. Nah itu gua dari Jakarta terus riding terus sampai ke 3 kota tujuan itu. Habis itu balik lagi ke Jakarta. Nah kalau gua lihat dari maps ya, kurang lebih sih dia 1.200-an, 1.200 sampai 1.300 kilo toto. Tapi kan kita nggak tahu itu kan kita mau kemana aja, kita rutenya mau ke daerah wisata mana. Pasti kurang lebih ya sekitar 1.600 lah, 1.600 kilo totally. Nanti total dari Jakarta, Joglo Semar, Jakarta lagi. Ya, kalau touring terbanyak selama ini gue touring kayaknya gue ke Geopark Ciletuh ya, Sukabumi paling banyak. Gue udah 3 atau 4 kali gitu, gue lupa gue kesana. Itu gue jadi sering banget kesana karena memang jalanannya tuh gimana ya, sampai Geopark tuh bagus banget, jalanannya enak. Walaupun di luar dari kerikil itu ya, si kerikil itu sendiri, tapi itu jalanannya pas sampai Geopark sih nikmat. Itu kayak apa ya, kalau kata orang mirip Isleman of Titi yang ada di Ireland. Karena apa? Karena pada saat jalan itu kita bisa lihat pantai, dan sebelah pantainya, sebelah jalan kita itu langsung jurang. Jadi teman-teman harap berhati-hati kalau pergi ke Ciletuh, karena well kalau nggak tahu daerah sangat dangerous banget. Jadi kalau misalkan teman-teman ada yang udah pernah temennya ke Ciletuh ngikut riding, ngikut touring, suruh dia ngelit aja, karena jalanannya tricky banget, naik turun dan belokannya tricky. Sangat berbahaya buat orang-orang yang baru pertama kali belajar motor sama yang belum pernah jalan jauh ke Ciletuh. Ya teman-teman, kita nyampe di Paun. Habis itu setelah dari Paun rencananya planning mau ke QQ Cafe dulu. Habis dari QQ Cafe berhenti sebentar, nyemil bentar. Habis itu kita pulang. Mori tersebentar, apa tersebentar? Mori paling bentar kayaknya yang pernah gua jalanin. Karena memang kita kalau gua standby buat ini sih, buat touring nanti besok ke Jogja, Solo, Semarang. Makanya gue nggak jauh-jauh dulu, jaga badan, istirahatin motor, istirahatin badan, rehat dulu. Besok baru gaspol. Oke teman-teman, kita sudah nyampe di QQ Cafe. Ngaso sebentar, habis ngaso sebentar kita lanjut lagi jalan ke pulang. Oke. Ya teman-teman, kita sudah, bukan kita sih, gua sudah selesai sampai istirahat di QQ. Sekarang saatnya on the way pulang rumah. Siap-siap lagi.
siap-siap lagi untuk persiapan ke Jogja, Solo, Semarang, dan kota-kota sekitarnya. Oke? So teman-teman, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Thank you teman-teman. See you guys. Bye-bye.